daerah sungai bisa Jadi kami akan menjelaskan mengenai daerah aliran sungai atau bias dengan contoh yaitu Sungai Bengawan Solo. Daerah aliran sungai atau das merupakan wilayah yang menampung air hujan lalu mengalirkannya melalui anak-anak sungai menuju ke sungai utama hingga ke laut. Sungai Bengawan Solo merupakan sungai terpanjang di Pulau Jawa yang mengalir dari Jawa Tengah hingga Jawa Timur lalu bermuara di Laut Jawa. Dalam sebuah das terdapat 3 bagian utama yaitu hulu, tengah, dan hilir. Dari ketiga bagian tersebut memiliki karakteristik yang berbeda terutama dalam proses geologi yang membentuknya. Oleh karena itu, dalam video ini kami akan membahas 3 bagian tersebut secara lebih mendalam. Bagian hulu Sungai Bengawan Solo terletak di daerah pegunungan dengan ketinggian yang cukup tinggi. Ciri utama bagian hulu adalah sungai yang sempit, aliran air yang deras, dan lereng yang curam. Dari segi geologi, bagian hulu didominasi oleh erosi vertikal, yaitu pengikisan yang terjadi ke arah bawah. Hal ini menyebabkan bagian dasar sungai menjadi lebih dalam. Selain itu, batuan di daerah hulu merupakan batuan keras, seperti batuan vulkanik. Hal ini menyebabkan terbentuknya lembah berbentuk huruf V yang curam. Proses erosi yang kuat menunjukkan bahwa energi aliran air yang sangat kuat serta berperan penting dalam membentuk permukaan bumi. Pada bagian tengah Sungai Bengawan Solo, kondisi mulai berubah. Lereng menjadi lebih landai dan aliran air tidak sekuat di bagian hulu. Sungai juga mulai melebar dan menunjukkan pola aliran yang berkelok-kelok. Dari segi geologi, proses yang dominan adalah erosi lateral, yaitu pengikisan ke arah samping, sehingga terbentuklah meander atau kiloan sungai. Selain itu, material hasil erosi dari bagian hulu mulai diendapkan di bagian ini. Daerah tengah ini biasanya memiliki tanah yang subur dan sering dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian oleh masyarakat sekitar. Daerah hilir merupakan daerah terakhir dari Sungai Bengawan Solo yang bermuara ke Laut Jawa. Ciri utama bagian hilir yaitu aliran air yang lambat, sungai yang lebar, dan wilayah yang relatif datar. Dari segi geologi, proses yang paling dominan adalah proses sedimentasi atau pengendapan. Material dari hulu dan tengah akan mengendap di bagian hilir. Karena itu, bagian hilir sangat rentan terhadap banjir. Material dari hulu dan tengah yang mengendap akan membuat bentang alam yang baru di bagian hilir. Selain memiliki peran penting dalam proses geologi, Sungai Bengawan Solo juga berpotensi dalam bidang wisata dan nilai budaya. Beberapa wilayah juga memanfaatkan sungai ini sebagai tempat wisata perahu, tempat rekreasi, dan juga objek fotografi alam. Sungai ini juga memiliki nilai sejarah serta sering menginspirasi berbagai lagu dan juga cerita rakyat yang ada di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa Sungai Bengawan Solo tidak hanya sebagai sistem alam, namun juga sebagai bagian dari kehidupan sosial serta kebudayaan yang ada di masyarakat. Nah, jadi udah paham kan bahwa Sungai Bengawan Solo merupakan das yang memiliki 3 bagian utama, yaitu hulu, tengah, dan hilir yang memiliki karakteristik yang berbeda sesuai dengan proses geologinya. Oleh karena itu, kita harus selalu menjaga kelestarian dari sungai agar tetap mendapatkan manfaat untuk kehidupan manusia.